Manisnya Darahku merupakan sarana berbagi mengenai manajemen diabetes, ups and downs setelah saya lalui bersama dengan diabetes. Akhirnya saya menyadari bahwa diabetes adalah tentang manajemen. Here we go, manajemen diabetes versi Manisnya Darahku. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Sekar di channel Manisnya Darahku. Masih dengan tema yang sama, yaitu makannya penyandang diabetes. Pada episode 3 kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat menu makanan seperti para nutrisionis menggunakan DBMP, yaitu Daftar Bahan Makanan Penukar, yang sebenarnya juga saya telah bahas di episode 2. Nah, untuk mempermudah penyusunan dan pembuatan menu, saya sudah membuat 3 langkah nih teman-teman. Yang pertama adalah menghitung ulang BMI dan juga BMR kita. Ini dilakukan untuk memastikan kembali nilai BMI dan juga BMR yang kita miliki saat ini. Kemudian yang kedua adalah memastikan kita paham cara membaca dan juga menggunakan DBMP. Kemudian yang langkah ketiga adalah kita mulai pembuatan menu makanan berdasarkan kalori yang kita butuhkan. Baiklah, sekarang saya akan memulai langkah pertama, yaitu menghitung BMI dan juga BMR di website hellosehat.com. Usia saat ini saya 34, berat tinggi 170 dan berat badan 72. Oke, BMI saya adalah 24,9. Oke. Dan ini termasuk dalam kategori kelebihan bobot ya. Nah, karena saya kelebihan bobot, saya ingin berat badan saya ini masuk dalam kategori sehat. Jadinya otomatis saya ingin menurunkan berat badan saya. Oke, kita coba. Kalau misalnya saya turun sekitar 7 kilo, jadi berat badan saya adalah 65, apakah sudah termasuk dalam kategori sehat? Coba ya. Oke, BMI saya dengan berat badan 65 kilo itu berada di angka 22,5 dan masuk dalam kategori sehat. Oke, berarti saya harus menurunkan 7 kilo. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai BMI dan ingin memastikan nilai BMR. Wanita, usia 34, tinggi 170 dan berat badan di 65. Oke, salah tadi saya ya. Salah memasukkan gender. Seharusnya BMR saya adalah 1432,21 kilokalori. Jadi sekitar angka ini ya. Nah, tadi kita sudah dapat BMI-nya harus 65 kilo, berat badannya, maksudnya berat badannya 65 kilo itu ada BMI dengan nilai sekitar 22,5 yang termasuk kategori sehat.
dan kalori yang saya butuhkan per harinya adalah 1432,21 kilokalori. Ya, sebelum masuk ke langkah kedua, di bawah sini ada sedikit informasi ya. Jadi bagaimana cara menggunakan hasil perhitungan kalori ini jika ingin menurunkan berat badan. Tadi kan saya kategorinya ini kelebihan berat badan, sehingga harus saya turunkan. Jadi bisa ya menggunakan BMR untuk menurunkan berat badan. Nah, cocok dengan apa yang ingin kita lakukan di episode 3 kali ini, yaitu menyusun menu makanan. Jadi dari perhitungan BMR ini biasanya para ahli gizi, nutrisionis atau pakar diet akan membuat menu harian yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori masing-masing. Jadi teman-teman nanti akan bisa seperti nutrisionis nih yang dapat menyusun menu berdasarkan kebutuhan kalori harian. Nah, setelah kita sudah lakukan langkah yang pertama, langkah kedua adalah kita harus memastikan apakah kita dapat menggunakan DBMP dengan baik dan benar. Jadi saya ingin memastikan dulu apakah teman-teman sudah bisa membaca dan menggunakan DBMP. Untuk DBMP-nya sendiri ini tersedia online, jadi teman-teman hanya tinggal mendownloadnya dengan keyword. Keywordnya cukup harus spesifik ya, kalau nggak nanti muter-muter nggak dapet PDF-nya. Keyword yang teman-teman bisa tulis adalah gizi dalam daur kehidupan Kemenkes. Jadi kita bisa searching di Google ya. Kita bisa searching di Google gizi dalam daur kehidupan Kemenkes ya. Nah, ini ada yang udah versi PDF. Yang ini gizi dalam daur kehidupan final SC PDF dari Perpus Poltekkes Jakarta 2. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung ke halaman 33. Nah, di halaman 33 ini saya kasih contoh ya cara membaca dan menggunakan DBMP ini. Jadi ada 8 golongan. Di golongan 1 ini ada bahan makanan sumber karbohidrat. Nah, satu satuan penukar ini nilainya sama dengan 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Oke. Misalnya, bihun itu dengan berat 50 gram atau setengah gelas sama dengan nilainya dengan bubur beras 400 gram atau setara dengan 2 gelas. Gitu ya. Atau contoh lain, misalnya havermus 45 gram atau setara dengan 5,5 sendok makan. Ini sama dengan gizinya dengan kentang 210 gram atau 2 biji sedang. Jadi kentang 210 gram dan crackers 50 gram ini memiliki nilai 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Begitu. Nah, karbohidratnya boleh sama, namun yang membedakan adalah indeks glikemiknya. Walaupun misalnya di bihun itu nilai karbohidratnya sama-sama 40 gram, bihun 50 gram, bubur beras 400 gram itu memiliki nilai karbohidrat sebanyak 40 gram. Namun indeks glikemiknya berbeda nih teman-teman. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, apa itu indeks glikemik? Mengapa sih orang diabetes ini perlu memperhatikan indeks glikemik? Indeks glikemik ini menunjukkan suatu makanan mempengaruhi gula darah dan insulin. Jadi semakin tinggi nilai indeks glikemiknya, semakin cepat juga gula darah
dan kadar insulin akan meningkat, gitu ya. Nah, untuk pembahasan lengkap indeks glikemik, karena ini cukup banyak informasinya, akan saya bahas di episode selanjutnya. Oke, tadi teman-teman sudah paham ya cara membaca DBMP. Memang tabelnya itu agak sedikit banyak, tapi sekalinya kita sudah paham cara membacanya akan sangat mudah. Nah, langkah ketiga adalah kita mulai menyusun menu makanan berdasarkan kalori yang tadi kita sudah ketahui dan juga menggunakan pedoman DBMP. Untuk mempermudahnya, saya akan membuat dalam Excel sheet. Nanti mungkin kalau teman-teman yang ingin memiliki Excel sheet yang saya punyai, teman-teman bisa langsung request ke saya ya, di via kolom komentar ataupun chat DM di Instagram Manisnya Darahku. Pada penyusunan menu makanan ini ada 3 kali waktu makan besar dan waktu makan selingan. Jadi ada 6 tabel yang akan kita buat. Nah, di dalam setiap tabelnya itu ada informasi seperti nama bahan makanan, kemudian porsinya dalam gram, energi dalam kilokalori, karbohidrat dalam gram, dan juga protein dalam gram. Jadi kita mulai buat ya. Jadi ada nama bahan makanan, kemudian ada porsi ini dalam gram. Oke. Kemudian ada energi, ini dalam kilokalori. Oke. Kemudian ada karbohidrat, dalam gram. Ada protein dalam gram, dan juga ada lemak dalam gram. Oke. Ini biasanya saya kasih untuk menu makan pagi ya. Nanti kita tulis menu makan paginya apa. Kemudian ada informasi juga total kalori. Kita bagi 2 ya. Di dalam tabel ini ada makanan, terus ada minuman. Oke. Nah, tabel supaya nggak bingung. Minuman. Kemudian di tabel terakhir adalah total nilai ya. Jadi kita kasih aja sekalian Excel ininya, formulanya. Oke. Supaya kita tahu. Ya. Saya mulai, nanti teman-teman bikin ini di Copas aja ya. 6.
ini nanti kita mulai nih. Nah, biasanya untuk pengalokasian kalori itu saya bagi berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Jadi nilai paling tinggi kalori itu ada di menu makan siang. Sedangkan nilai kalori yang paling sedikit itu ada di menu makan malam. Sedangkan untuk menu selingan nih teman-teman, biasanya saya bagi sama rata nilai kalorinya ya. Saya masukkan 100 kilokalori untuk setiap makan selingan. Jadi ada 3 makan selingan dengan total 300 kilokalori. Misalnya kita itu tadi saya membutuhkan kalori sekitar 1432 ya kilokalori. Teman-teman kurangin aja, sudah dikurangin 300 untuk makan selingannya total. Ini selingan. Jadi tinggal 1132 untuk 3 kali makan besar. Sedangkan kalori paling banyak itu ada di makan siang dan kalori paling sedikit itu ada di makan malam. Karena kita pada malam hari sudah mulai menurunkan aktivitasnya. Jadi tidak perlu banyak-banyak energi. Oke, kita mulai dengan makan pagi berdasarkan DBMP ya teman-teman. Teman-teman bisa buka DBMP-nya. Kita lihat DBMP-nya. Di menu makan pagi biasanya saya itu menyiapkan makan pagi yang mudah membuatnya dan juga cepat. Karena aktivitas yang kita lakukan di pagi hari itu cukup menumpuk ya. Jadi ini biasanya saya dan juga suami ini makan havermut atau oat. Oatnya itu kita siram aja pakai air mendidih dan kita tambahin lauk atau sayuran. Oke, kali ini jadi nama bahan makanannya kita tulis havermut atau oat ya, oat yang instan teman-teman bisa pakai. Itu di DBMP nilainya adalah 175 ya, dengan berat 45 gram itu 175 kalori. 45 kalori, beratnya 45 gram. Kalau teman-teman pengen lebih nggak bingung untuk ketika memasaknya, boleh dikasih urut satuan penukar yang lebih gampang ya. Itu namanya tadi adalah URT. Jadi kita tulis saja URT. URT-nya sekitar 5,5 sendok makan. Ini biar gampang ya bacanya, nggak bolak-balik. Buka tutup. Jadi biasanya saya bagi ini. Saya bagi 2 begini. 5,5 sendok makan. Oke. Kemudian saya biasanya itu pasti ada telur. Ya. Telur entah saya bikin direbus saja atau dimasak omelet. Teman-teman bisa ikutan juga. Telur rebus ya, telur ayam rebus, atau juga telur omelet. Yang lebih suka yang mana silahkan. Nah, kita cari nih telur ayam. Telur ayam itu dengan berat 55 gram, dia memiliki 75 kalori. 75 kalori. Nah, kemudian kalau mau dimasak omelet berarti kita butuh minyak ya. Minyak. Teman-teman bisa lihat minyak
Oke, minyak. Biasanya saya menggunakan minyak kelapa. Sebenarnya kelapa biasa juga, kelapa sawit juga boleh. Minyak kelapa juga boleh. Minyak kelapa itu seperti barko, kemudian kara. Itu biasanya saya gunakan dengan 5 gram atau sekitar 1 sendok teh itu. Sendok teh punya kalori yang cukup tinggi ya kalau minyak, di 50 kilokalori. 50. Kemudian dia ada nilai minyak sekitar 5 gram lemak. Oke, 5 gram lemak. Tadi telur ayam kita lupa masukin ya. Oke, Havermut dulu dia punya 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat. 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat. Sedangkan telur ayam di 7 gram protein dan 5 gram lemak. Oke. Udah. Nah, untuk sayurnya biasanya kalau pagi ini sayur bayam saya. Jadi entah teman-teman mau gabung ke menu omeletnya, jadi telur kemudian dicampur bayam baru digoreng, itu juga bisa. Bayam, oke. Bayam ini ada 100 gram bayam, itu nilai kalorinya ada 25. 1 gram protein dan 5 gram karbohidrat. Oke. Untuk sayur juga tetap ada nilai karbohidratnya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhitungkan juga nih, walaupun nilai karbohidratnya cukup rendah. Oke, sudah. Kita kalau bisa dilihat nih, total kalori untuk menu makan pagi sudah di angka 325. Nah, untuk minumannya biasanya saya cukup air putih hangat ya pagi-pagi. Sejak saya kena diabetes, saya jarang sekali minum minuman yang berwarna. Saya lebih memilih air putih, dan biasanya air putih hangat. Karena menurut saya itu lebih safe ya. Oke, air putih hangat 1 gelas. Ini bisa diabaikan nilai kalorinya karena hampir nggak ada. Oke, jadi ini menu makan pagi yang sudah saya buat berdasarkan DBMP. Cukup mudah ya teman-teman untuk menyusun menu makanan berdasarkan DBMP. Menu selingan pagi total kalori sekitar 100. Kita juga bisa menentukan dulu nih kalorinya, baru kita cari mau makan apa ya di DBMP-nya. Untuk menu selingan pagi teman-teman bisa memilih berupa buah, susu, yogurt, ataupun jus ya. Nah, kali ini saya mau minum yogurt kelihatannya. Oke. Yang menarik sepertinya yogurt ya. Nah, yogurt ini ada banyak nih, ada yogurt susu. Jadi yogurt full cream, maksudnya yogurt susu penuh ya. Itu kalorinya cukup tinggi, 125 kalori, sekitar 200 gram. Atau yogurt non fat, ini cukup rendah, kalorinya sekitar 75. Porsinya 120 gram yogurt. Jadi kalau misalnya 75 kalori, kita
masih punya 25 kalori yang mungkin kita bisa gunakan untuk makan buah. Yogurt non-fat. Jadi penyandang diabetes emang kita mesti cerdik ya dalam memilih makanan dengan nilai karbohidrat segini, kalori segini, kita bisa makan apa aja nih gitu. Jadi kita atur-atur sendiri lah. 120 gram dengan nilai kalorinya 75. Kemudian di yogurt itu tetap ada karbohidratnya sekitar 10 gram dan juga 7 gram protein. Karena biasanya di yogurt itu tetap manis ya teman-teman ya. Jadi pasti ada nilai karbohidratnya. Nah, untuk 25 kalori lainnya teman-teman bisa nambahin buah. Buah 25 kalori. Oke. Ini di buah dan gula golongan 5, satuan menukarnya 100 gram, nilainya 50 kalori. Berarti kalau kita hanya memiliki 25 kalori, kita makan setengah porsinya aja ya. Contohnya misalnya teman-teman mau makan anggur. Anggur di setengah porsi kita cukup punya banyak nih, sekitar 10 buah ukuran sedang. Nilai kalorinya adalah 25, karbohidratnya 12, kemudian tidak ada nilai protein ya, dan lemak. Nah, untuk diabetes tipe 1 seperti saya yang suntik insulin, ketika makan menu selingan, sebaiknya menyuntikkan kembali nih dosis insulin. Jadi kita tambah dosis insulin sekitar 2 unit. Oke. Karena tetap ada karbohidrat di dalamnya, ada gulanya ya. Jadi kita perlu tambah dosis insulin. Biasanya saya nambah sekitar 2-3 unit lah kurang lebih. Oke. Sekarang kita sudah memiliki 2 menu makan ya. Untuk menu makan pagi ada di sekitar 325 kalori, sedangkan menu selingan pagi di sekitar 100 kilokalori. Nah, coba teman-teman mulai menyusun menu makan, mulai dari makan siang, terus makan selingan sore, makan malam, dan juga menu selingan malam. Nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Mudah ya teman-teman untuk menyusunnya. Bila teman-teman ada pertanyaan dan juga ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai pembuatan menu makanan penyandang diabetes berdasarkan kebutuhan kalori harian, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau DM Instagram Manisnya Darahku. Insya Allah akan saya reply secepatnya. Baik teman-teman, sampai jumpa. Hidup sehat dengan diabetes, kenapa tidak? Jangan lupa tonton video-video manajemen diabetes lainnya di channel YouTube Manisnya Darahku. Follow juga akun Instagram Manisnya Darahku untuk sharing manajemen diabetes harian ya. Sharing is caring. Video Manisnya Darahku bermanfaat. Silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih.